Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Ibu. Baik, Delia sehat? Alhamdulillah, Ibu. Delia kemarin kan masuk ya, kenapa Delia kemarin teh? Kemarin aku kan izin. Oh, yang itu apa teh yang nikahan itu ya? Iya. Nikahan. Oh iya, berarti kakaknya Adel udah nikahan. Selamat. Oke, sekarang kita berdoa dulu ya, so kayaknya silakan dipersiapkan. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini Ibu absen dulu ya nama-namanya. Oke, sudah lihat di depan ada tulisan kita menulis surat. Kali ini kita bakal belajar tentang persuratan. Oke, siapa di sini yang pernah menerima atau mengirim surat? Aku Surat apa tuh? Bisa saat boleh. Jadi waktu itu ada MPLS kan Bu. Nah waktu MPLS itu kita saling tukar-tukar surat dengan teman sekelas. Oh, isinya apa tuh? Isi surat. Pengalaman sama MPLS 3 hari Bu. Oh, kalau Delia pernah? Aku pernah dapet waktu ulang tahun. Ulang tahun. Dapat Wah. surat. Jadi ucapan selamat ulang tahun ya suratnya. Iya. Oke, berarti anak-anak di sini semua ibu harap. Berarti di sini semuanya sudah tahu ya apa itu surat, dasar-dasarnya. Kita langsung saja. Selanjutnya yakni ada tujuan pembelajarannya. Apa sih tujuan pembelajarannya? Gue harap dengan setelah kita mempelajari tentang menulis surat dan surat-surat ini, di sini kalian bisa mengenali dan mendiskusikan jenis-jenis pesan ataupun unsur surat yang nantinya dibaca. Nah, diharapkan juga semuanya di sini bisa mengembangkan keterampilan berkomunikasi yang efektif, santun dan kritis secara lisan maupun secara tulisan. Nah, secara tulisannya ini nanti akan Ibu nilai melalui surat yang kalian buat. Itu nanti diakhir ya. Selanjutnya adalah manfaat pembelajarannya. Nah, manfaat pembelajarannya setelah kalian membaca surat ini kalian bisa ngapain aja sih? Nah, yang pertama itu meningkatkan kemampuan komunikasi. Dengan belajar menulis surat itu kan latihan ya. Semua orang itu pasti bisa karena terbiasa itu. Kalau kita latihan dari sekarang, kita mencoba menulis surat, nanti lama-lama ketika kita benar harus membuat surat yang formal atau surat yang informal dengan memang seharusnya tujuannya tuh memang untuk mengirim pesan gitu. Jadi pesannya tuh tersampaikan seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu pengembangan sikap santun dan beretika. Nah, dengan mempelajari ini diharapkan juga nanti ketika menulis surat itu kan tadi ada contohnya ya, ada surat formal dan juga surat informal. Nah, surat formal itu digunakan untuk ke lembaga-lembaga. Kita tidak bisa mengirim surat informal kayak misal kita nih mengirim surat ke teman dan mengirim surat ke kepala sekolah, itu pasti beda kan? Betul apa enggak? Betul. Berarti ada etika ketika menulis surat juga dan diharapkan semuanya bisa paham itu. Kemudian pemikiran kritis dan analitis itu sama juga ya kayak tadi, dengan kita harus tahu siapa yang nanti bakal menerima, harus tahu cara menulis yang benar sesuai dengan ejaan, itu juga bisa membantu kita untuk berpikir kritis dan analitis. Kemudian adaptasi terhadap berbagai media komunikasi. Nah, sekarang ketika kita membuat surat itu bukan cuma tulis surat tangan, tulisan dari kertas gitu, enggak. Sekarang bukan hanya seperti itu, tapi juga ada yang namanya email. Email itu digunakan untuk biasanya melamar pekerjaan, biasanya mengirim surat lamaran ke email. Bisa juga ada pesan WhatsApp itu juga bisa disebut sebagai mengirim surat. Kalau misal strukturnya mungkin bisa sama dengan surat, atau juga ada kepada yang terhormatnya, terus ada salam buka, salam tutup dan lain-lain. Itu nanti bakal kita pelajari ya. Kemudian persiapan untuk situasi nyata. Seperti yang Ibu bilang tadi kan, kita kalau mengirim surat ke email itu bisa untuk melamar pekerjaan. Nah, nanti kan kalian pasti bakal kerja nih. Ketika mau kerja itu kan ada yang namanya melamar pekerjaan. Itu mengirimnya melalui email, harus menggunakan surat juga. Nanti kita belajar cara
pembelajaran hari ini. Nah, ada 5 hal yang akan kita lakukan hari ini. Yang pertama itu membaca contoh surat resmi dan surat tidak resmi. Nah, nanti ketika membaca contoh surat resmi dan tidak resmi ini, kita bedakan ya, seperti apa saja sih bedanya surat resmi dan surat tidak resmi. Kayak misal tadi contohnya yang surat resmi itu untuk lembaga formal, kemudian surat tidak resmi ini untuk teman, untuk sahabat, dan lain-lain. Kemudian menganalisis bagian-bagiannya. Ada bagian apa saja sih kira-kira di dalam surat itu, kemudian bagian-bagian ini fungsinya apa saja, gitu ya. Dan yang ketiga, mendiskusikan bagian-bagian surat. Nah, mendiskusikan bagian-bagian surat ini nanti akan kita lakukan dalam games kelompok ya. Jadi hari ini kita akan main game, dan gamenya itu dibagi ke beberapa kelompok, dan kelompok ini nanti akan mendiskusikan bagian-bagian dari isi surat. Itu nanti lebih lengkapnya akan dijelaskan. Nah, yang keempat yaitu mempresentasikan hasil diskusi. Nanti kalau misalnya suratnya sudah jadi, kalian jelaskan kenapa surat ini tuh bentuknya seperti ini, terus kenapa bagian-bagiannya ini gitu ya. Nah, terus yang terakhir yaitu membuat surat tidak resmi. Ini nanti ibu jelaskan juga ide lengkapnya. Oke. Nah, yang pertama tadi kegiatan kita adalah menganalisis surat. Ini adalah surat yang ibu jadikan contoh ya. Ibu pengen satu orang membacakan bagian yang pertama itu ada tanggalnya di atas, kemudian salam, dan paragraf yang pertama. Boleh siapa yang ngomong? Aku. Boleh, Sasa, silakan baca. Tanggal Selatan, 6 Maret 2024. Salam sayang untuk Mama. Edo menunjukkan Mama. Sudah seminggu Edo di Bandung untuk mengikuti jambore UKS. Di sini, Edo tinggal bersama teman-teman dari seluruh Indonesia. Edo senang belajar dan berteman dengan mereka. Bapak dan Ibu Soto juga sangat ramah dan baik. Edo mendapatkan banyak ilmu dari mereka. Oke. Nah, yang selanjutnya boleh siapa lagi yang mau baca sampai akhir? Aku. Boleh, Delia, silakan. Meskipun Edo bahagia di sini, Edo tetap merindukan Mama. Edo rindu masakan Mama. Apalagi ada kabar pelatihan UKS diperpanjang hingga 3 hari. Tetapi Mama tidak perlu khawatir, Edo akan baik-baik saja di sini. Terima kasih sudah mengizinkan Edo mengikuti pelatihan ini. Edo akan segera pulang. Anak tersayang, Mama. Edo. Terus selanjutnya. Jadi itu dia isi surat yang contoh pertamanya ini ya. Nah, pada surat ini kira-kira surat apa menurut kalian? Resmi atau tidak resmi? Dan kenapa? Tidak resmi, Bu. Kenapa tuh tidak resmi? Karena untuk orang tua. Untuk orang tua, ya betul sekali Sasa. Wah, saat ini disebut surat tidak resmi karena di sini yang pertama tidak ada kop suratnya ya. Nah, nanti kita ada belajar juga kalau bisa belajar surat resmi. Nah, di kop surat itu biasanya ada nama lembaganya, alamat lembaganya, nomor lembaga itu dari lembaga pengirimnya. Nah, biasanya di kop surat juga ada logo. Nah, itu surat resmi yang biasanya ditujukan untuk dari lembaga ke lembaga, atau mungkin dari perorangan juga bisa, meskipun tidak pakai kop surat. Tapi isinya itu biasanya lebih lebih profesional gitu. Kalau ini kan untuk keluarga ya tadi, untuk dari Edo ke ibunya. Berarti ini adalah surat tidak resmi. Nah, di sini ada beberapa bagian, tapi biar dijelaskan dulu ya pengertian suratnya. Nah, jadi surat itu adalah sebuah pesan yang dikirimkan dari satu pihak kepada pihak yang lain melalui media tertulis. Nah, media tertulis ini bisa yang tadi bilang ya, bisa berupa tulisan tangan atau juga media digital. Karena sekarang kan zaman sudah maju gitu, kita tidak lagi menulis surat dan mengirimkan lewat pos gitu ya, kita lebih sering mengirim lewat email atau lewat WhatsApp gitu. Kemudian di sini melibatkan dua pihak, yaitu pengirim dan penerima. Nah, pengirimnya itu yang tadi kalau misal pakai kop surat itu biasanya kop surat pengirimnya ada di situ, siapa namanya, yang lembaga apa yang mengirim, kemudian yang mengirimnya itu namanya biasanya ada di akhir seperti tadi juga contohnya. Kemudian yang menerimanya, yang penerima itu biasanya tadi ditaruh di awal. Kalau di contoh di sini penerimanya ada di atasan, saya untuk Mama, berarti dikirimkan untuk Mama. Dan di sini juga penerimanya sekaligus dengan salam pembuka.
Kemudian seiring berkembangnya zaman, surat juga turut mengalami perkembangan jenis dan bentuk ya. Seperti tadi Ibu bilang, sebelum ada surat elektronik seperti handphone, surat ditulis menggunakan kertas atau kartu. Jadi dulu tuh ada yang namanya, sekarang juga ada sih kalau nggak salah, namanya tuh postcard. Nah, postcard ini tuh bisa diisi dengan ya surat, kayak kita mau mengirim ke siapa, nanti postcardnya dimasukkan ke dalam amplop dan dikirim. Tapi karena ini bukan bentuknya kertas, jadi biasanya lebih kalau bahasa Sundanya teh kandel gitu ya. Nah, surat ditulis menggunakan kertas atau kartu. Namun sekarang surat itu bisa juga berbentuk cat atau digital, seperti tadi ya. Nah, jenis-jenis surat yang tadi juga ada menjadi dua dibedakannya, yaitu ada surat pribadi atau non formal dan surat resmi atau surat formal. Nah, surat pribadi ini juga tadi surat tidak resmi ya, bisa disebutnya. Kalau surat yang pribadi yaitu tadi untuk keluarga atau untuk teman, sedangkan surat resmi ini digunakan untuk lembaga atau orang yang mungkin bisa disebut atasan gitu ya, untuk teman. Nah, unsur-unsur surat pribadi itu ada terdiri dari beberapa unsur ya, tapi bisa juga disatukan gitu setiap unsurnya seperti tadi. Contohnya ada tujuan suratnya untuk siapa dan salah pembukanya disatukan di situ. Nah, kalau di sini mereka dibedakan. Yang pertama contohnya ada tempat dan tanggal penulisan surat. Tadi juga ada ya yang di contoh yang pertama itu dibacakan oleh Sasa di Tangerang gitu. Tanggal berapa ya tadi? Tanggal 6. Tanggal 6. Kemudian ada juga tujuan suratnya. Tujuan surat di sini yaitu untuk siapa kita mengirim. Jadi untuk siapa dulu, misal Delia mau mengirim untuk mamanya, seperti tadi Edo mengirim untuk mamanya juga, berarti untuk mama atau untuk mama tercinta seperti itu. Nah, kemudian salam pembukanya di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau misalnya mau mama aku kangen banget, itu juga bisa salam pembukanya. Kemudian isi suratnya, misal Delia mengirim surat untuk mamanya, mau nanya apa nih, mau nanya kabar, ma apa kabar di sana, bagaimana keluarga di sana, apakah sehat, seperti itu isi suratnya. Kemudian misalnya Delia juga mau menceritakan Delia kalau di sini kayak gimana, seperti apa gitu, itu juga masuknya ke dalam isi surat. Nah, kemudian setelah isi surat ditutup dulu, ada salam penutup. Misal kalau di sini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau Delia sehat-sehat di sana ya mama, itu juga bisa disebut sebagai salam penutup. Kemudian yang terakhir itu identitas pengirimnya. Identitas pengirimnya berarti Delianya ditulis di situ namanya. Misal mau di sini salam rindu Sinta Batua. Tapi kalau Delia mungkin maunya salam kangen, love you mama dari Delia, atau kayak gitu juga bisa. Oke? Nah, selanjutnya kita akan latihan. Ini bagian apa sih kira-kira? Boleh dibaca dulu, tapi tidak perlu dibaca ya, ini baca dalam hati saja. Kira-kira ini bagian apa yang tahu boleh acungkan tangan. Satu bagian. Iya, ini satu bagian. Iya, aku tahu. Itu bagian isi surat. Bagian isi surat, kenapa disebut bagian isi surat? Soalnya terlalu panjang untuk dijadikan salam pembuka, dan itu udah mulai masuk ke ini surat tuh, seperti menanyakan kabar, menanyakan hal-hal yang terjadi di sekitar surat, sudah mulai menceritakan apa yang terjadi oleh si penulis surat, seperti itu. Betul sekali, itu tangan Sasa. Ini adalah bagian isi surat ya, seperti yang tadi sudah jelaskan. Nah, di sini sudah ada yang menanyakan kabarnya Linda. Siapa ya ini pengirimnya? Oh, Reza pengirimnya. Di sini dia menanyakan kabarnya Linda, terus menanyakan gimana sekolah barunya. Linda dia juga menanyakan, dia juga bercerita nih, tim kami pernah juara favorit antar pelajar se-Cirebon. Itu berarti kan sudah menceritakan apa yang ingin disampaikan oleh si pengirimnya, yakni si Reza. Jadi ini adalah isi surat ya. Kemudian selanjutnya bagian apakah ini? Ini mudah sekali, cuma sedikit. So, Saya itu boleh dilihat biar akhir yang bagian pengirim. bagian pengirim kenapa tuh? Karena ada salam sahabatmu Zahrina di akhir biasanya. Kalau tadi ini contoh. Ya, betul sekali. Ini juga adalah bagian penutup. Jadi kenapa disebut bagian penutup? Karena yaitu tadi sahabatmu Zahrina.
Kenapa meskipun di sini ada nama ya, bisa jadi nama pengirim atau penerima, tapi di sini sahabatku Zahrina itu kan berarti sahabat kamu nih Zahrina. Kalau misal kita mengirim kan nggak mungkin untuk sahabatmu Zahrina, gitu kan nggak mungkin ya. Berarti ini dari pengirimnya, yaitu bagian pengirim di akhir, sahabatmu Zahrina. Oke, selanjutnya bagian apakah ini? Ayo Allah, ini padahal paling mudah loh. Di sini ada apa ya? Yang boleh. Tanggal libasnya. Betul. Tapi bukan cuma tanggal ya. Di sini ada tempat Surabaya 20 Februari 2024. Ya. Tidak tahu apapun. Ya, jadi ada biasanya bisa juga dikirim tuh. Biasanya sih lengkap ya, ada tempatnya, ada juga tanggalnya, itu untuk menunjukkan ini ditulisnya kapan, terus tempenya kapan. Biasanya kan ada rentang waktu gitu dari pengiriman, di pengiriman di perjalanannya gitu. Kalau misal mengirimnya lewat pos, mungkin bisa 3 hari atau 4 hari. Selanjutnya, kira apa ini? Apa yang belum? Ayo, tadi ada yang belum disebutkan. Coba dilihat catatannya, tadi sudah dicatat belum? Tujuan Ibu. Tujuan, betul apa betul? Betul dong. Yeay. Jadi ini adalah tujuan karena mudah ya, karena di sini ada tulisan kepada ibu dan bapak di Jambi. Bisa juga ya, jadi tujuan itu bisa berupa tadi mungkin bisa disatukan dengan salamnya, salam sayang untuk mama. Nanti kan ada tujuan, ada juga salam membuka. Nah, kalau di sini dia ada tujuannya yaitu untuk bapak dan ibunya di mana? Bapak ibunya ada di Jambi. Tadi dikirimnya di Surabaya ya, betul. Tapi bisa beda surat kok. Nah, selanjutnya ada lagi nih. Ini kira-kira apa? Boleh lihat lagi catatannya kalau belum hafal. Boleh dilihat. Salam penutup. Salam penutup. Kenapa tuh? Sekian dulu surat dari dia. Nanti kita maaf. Sekian. Oh ya, betul sekali. Nah, ini disebut salam penutup ya karena betul tadi ada sekian. Berarti kan dia udah selesai gitu ya menceritakan atau bertanya-tanya tentang kehidupan si penerimanya yaitu Amanda. Di sini Via yang mengirim karena surat dari Via katanya ya. Terus apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dia minta maaf. Nah, ini bisa menjadi penutup karena ditaruhnya biasanya di akhir ya kalau minta maaf, mengucapkan terima kasih seperti itu. Selanjutnya saatnya kita bermain. Yeay. Nah, sekarang saatnya kita bermain. Oke, Ibu jelaskan dulu ya cara bermainnya. Jadi di sini Ibu punya kertas. Nanti kertas ini akan Ibu bagikan ke kalian. Satu orang mendapat satu kertas. Dan isi kertasnya itu apa? Nah, isi kertasnya adalah bagian-bagian dari surat. Seperti yang tadi contohnya. Ini ada surat bagian penutup. Nanti ada tuh orang yang dapat bagian penutup. Ada juga yang akan mendapat bagian apa ini namanya? Tujuan. Kemudian ada juga yang akan mendapat bagian tanggal dan lain-lainnya. Nah, di dalam surat itu, di bagian-bagian itu nanti akan disatukan. Jadi, kalian mencari teman kalian yang suratnya sama. Misalnya, nanti di awal ada keterangan salam sayang untuk ibu. Berarti kan penutupnya harus dari anaknya ya. Misal di dalam isinya itu ada ibu ini Edo. Berarti suratnya ini dikirim untuk ibu dari Edo. Jadi mencari, nanti kalian harus mencari teman kalian yang pegang penutupnya itu ini dari Edo gitu ya. Nanti kalau misalnya, kalau semuanya sudah mendapat teman-teman pasangannya, surat-surat potongan surat ini disusun. Terus kemudian setelah disusun ditempelkan di satu kertas saja. Kemudian nanti dipresentasikan ke depan. Misalnya, kenapa surat ini adalah satu kesatuan?
Nah, di atasnya ada pengirimnya untuk siapa, kemudian isinya ini untuk siapa, kemudian isinya untuk siapa. Isinya di sini ada keterangan dari siapa untuk siapa, makanya pengirimnya ini, penerimanya ini, gitu. Kemudian tanggalnya dan lain-lainnya itu jadi nanti akan dipresentasikan kenapa kita bisa sekelompok di akhir seperti itu ya. Apakah bisa dipahami? Bisa, Ibu. Oke, siap. Ini bagikan ya. Sudah selesai semuanya? Sudah, Ibu. Siapa kelompok yang sudah selesai dari awal? Tadi siapa ya? Ada yang ngacung duluan perasaan teh? Delia, Ibu. Delia? Kelompoknya Delia? Boleh, tapi takut salah. Gak apa-apa, saya itu wajar. Ibu juga pernah salah dulu. Yuk, maju. Oke, cepat Delia. Yeay, betul ya. Berarti tadi jawabannya adalah kelompoknya itu adalah kelompok Delia. Isinya tadi ada tanggalnya itu Tangerang karena tanggalnya Tangerang. Tempat dan tanggalnya Tangerang 20 Januari 2024 itu karena diisinya dia bilang hari ini bulan Januari. Terus diisinya juga ada pengirimnya yaitu si Malika. Si Malika ini mengirim untuk Delia. Si Malika ini mengirim untuk Mimi ya. Jadi keren sekali sudah bisa membuat menyatukan bagian-bagian surat. Jadi Ibu harap kalian semua sudah bisa membuat surat ya, karena tadi menyatukan aja cepat banget gitu. Nah, selanjutnya kita karena sudah selesai bermain game. Nah, karena kita sudah selesai bermain game, sudah selesai tadi pemateriannya dari Ibu ada membahas pengertian, unsur dan juga contoh. Ibu mau satu orang aja membahas tadi kira-kira apa saja sih yang sudah kita pelajari. Satu orang ke depan. Aku Boleh saya silakan. baik. Jadi tadi itu juga belajar mengenai surat-surat itu tuh tulisan yang ditulis oleh pengirim dan penerima. Nah, si penerimanya ini menentukan surat itu bersifat resmi atau tidak resmi. Misalnya kalau misalnya ke sekolah atau ke satu lembaga itu berarti suratnya resmi. Tapi kalau misalnya ke orang tua atau teman itu suratnya tidak resmi. Kalau misalnya resmi itu contoh tahu kayak syarat di sini itu biasanya ada konsulat. Terus bahasanya lebih formal dan lebih profesional. Sedangkan kalau yang tidak resmi itu hanya ada satu buka biasanya kayak untuk dari aku untuk saya atau saya untuk orang tuaku tercinta seperti itu. Terima kasih Sasa. Nanti sebelum pulang Sasa ambil hadiah dulu ya. Yeay. Oke. Nah, karena kita sudah selesai, akhirnya kita ingat kembali ya. Tadi kita sudah mendapatkan manfaat apa saja sih meningkatkan kemampuan komunikasi. Tadi ini sudah terbukti. Tadi saya sudah ke depan, sudah tahu sudah tahu harus bagaimana ketika mengirim surat kepada lembaga atau kepada orang tergantung pada tujuannya ya. Kemudian pengembangan sikap santun dan beretika juga alhamdulillah. Ibu yakin kalian semua sudah bisa beretika dengan baik ketika mengirim surat atau menulis surat. Bisa juga chat gitu ya sekarang mah. Kemudian pemikiran kritis dan analisisnya alhamdulillah. Tadi juga sudah bisa semuanya ya menyusun bagian-bagian surat gitu. Karena saling berhubungan gitu, di dalamnya ada saling koneksi gitu. Kemudian adaptasi terhadap berbagai media komunikasi. Nah, ini juga nanti akan kita coba ya. Nanti Ibu akan memberikan tugas yang menggunakan media komunikasi teknologi zaman now. Kemudian persiapan untuk situasi nyata ini mah insya Allah udah pada bisa, karena kita akan mencoba bereksperimen bagaimana mengirim surat melalui WhatsApp. Nah, jadi untuk tugasnya nanti ketika kalian pulang, Ibu minta kalian untuk mengirim pesan. Misalnya boleh ke Ibu saja, WhatsApp Ibu. Nah, pesannya tentang apa? Misal begini, contohnya tadi Delia ingin menanyakan kabar ibunya. Misal Delia nanti sudah kuliah
kuliah, kuliahnya di Bandung. Terus ingin menanyakan kabar ibunya bagaimana. Nah, nanti dibikin suratnya harus lengkap seperti tadi ya, ada tanggalnya, kemudian ada salam pembuka, ada pengirim, penerima, salam penutup, isi dan lain-lainnya. Itu harus lengkap. Dikirimnya ke WhatsApp ibu saja, ya. Seperti itu. Yang lain juga boleh membuat kebutuhannya boleh apa saja, misal mau menanyakan kabar atau mau ulang tahun, mengucapkan ulang tahun juga, seperti Delia pernah dapat ya surat ulang tahun happy birthday, seperti itu ya. Itu tugasnya untuk minggu depan. Dikirimnya boleh mulai hari ini atau besok, pokoknya minggu depan harus sudah mengirim semua, oke? Untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang teks cerita fabel, tapi nanti di awal kita akan sedikit bahas-bahas dulu surat-surat yang sudah kalian semua kirim. Nanti ibu pilih surat yang terbaik dari siapa. Jadi harus dikerjakan ya tugasnya, yang suratnya bagus nanti ibu kasih hadiah. Itu saja. Oke, apa lagi ya? Udah sih itu saja. Apakah ada dari semuanya yang ingin bertanya? Mungkin masih ada materi yang belum dipahami sebelum ibu tutup nih. Yuk, ada yang bertanya tidak? Sudah paham? Jadi sudah paham? Yang di belakang sudah paham? Oke, nanti kalau sudah paham, ibu tutup ya hari ini pembelajarannya.